wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Halo, perkenalkan nama aku Esnender Benrivo, biasa dipanggil Bena, dengan NPM A1J021038. Aku dari kelas 2B PNF, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini, aku akan menyelesaikan tugas pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Materi yang aku bahas yaitu bab 7 mengenai sekolah sebagai suatu sistem. Di sini ada 7 pembahasan. Yang pertama ada pendidikan sistem, sekolah sebagai suatu sistem, input sekolah, proses sekolah, output sekolah, dan outcome sekolah. Yang pertama itu ada A, pendidikan sistem. Sistem menurut Oxford English Dictionary adalah sekumpulan hal yang saling berhubungan atau saling tergantung sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks. Suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang telah disusun dengan teratur menurut skema atau rencana tertentu. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah satu kesatuan yang utuh, yang saling berinteraksi, berkomunikasi, ketergantungan satu sama lain dengan maksud untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Berbagai elemen dari sistem pendidikan itu perlu dikenali secara mendalam, sehingga dapat difungsikan dan dikembangkan. Disinilah persoalan pentingnya penguasaan pendekatan sistem untuk mengkaji masalah-masalah, kelemahan, dan mencapai tujuan secara efektif serta efisien. Yang kedua itu ada sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa hal komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling terikat sehingga membentuk sebuah sistem. Adapun ciri-ciri dari sebuah sistem adalah 1. Terdiri dari banyak unsur. Kedua, masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. Yang ketiga, tersusun dalam satu tatanan tertentu. Yang keempat, antara masing-masing unsur saling mempengaruhi tergantungan dan berhubungan serta berkomunikasi. Yang kelima, ada berproses melakukan transformasi. Yang keenam, tidak tergiur dari pengaruh lingkungan. 7. Mempunyai maksud dan tujuan. 8. Memerlukan masukan dari luar lingkungan. Dan yang ke-9 itu adalah mempunyai batas waktu. Materi selanjutnya itu ada C, input sekolah. Masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan terdiri dari atas 3, yaitu yang pertama, masukan baku, merupakan siswa termasuk karakteristiknya. Dan yang kedua, masukan instrumental, merupakan guru, sarana, dan prasarana, kurikulum dana, dan pengelolaan sekolah. Serta yang ketiga itu ada masukan lingkungan, merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Baiklah, yang materi selanjutnya saya akan membahas yang D, proses sekolah. Menurut Sagala tahun 2010, proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Proses pembelajaran atau PBM merupakan ujung tombak dari proses pendidikan, yang mana suatu kegiatan dilakukan oleh guru, berkaitan dengan materi ajar yang berlangsung dan dikemas secara interaktif, menyenangkan, menantang, serta memotivasi merangsang peserta didik untuk berpikir aktif kreatif dengan menggunakan berbagai pendekatan Rahman dan Rahim, atau bisa disebut kasih sayang serta penuh cinta. Dan yang E ada output sekolah. Output merupakan hasil dari proses menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, serta pemerintah. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Dan yang terakhir itu ada F, outcome sekolah. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan
dari mutu lulusan sekolah dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Baiklah, terima kasih. Itu penjelasan saya mengenai bab 7 sekolah sebagai suatu sistem. Kiranya yang menonton bisa mengambil manfaat dari apa yang saya jelaskan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.